selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Rahma Puspita Mardiani dengan NIM 2021 011 03 4002. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kakak akan membahas materi tentang bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami sifat-sifat bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan penjumlahan bilangan bulat. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menentukan pengurangan bilangan bulat. Adapun subtopik pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, membandingkan bilangan bulat. Dan yang kedua, mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat. Dan yang keempat, pengurangan bilangan bulat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Oke, lebih jelasnya kita akan masuk ke video pembelajaran kali ini. Nah, subtopik yang pertama yaitu membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu memuat bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan dengan angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat negatif. Sementara itu, bilangan 0 itu merupakan titik pangkal. Nah, agar lebih jelasnya, kita perhatikan pada garis bilangan berikut ya. Di sini ada garis bilangan dengan titik pangkal 0 dan anak panah ke arah kanan merupakan bilangan bulat positif, serta anak panah dengan arah ke kiri yaitu bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan, negatif 3 berada di kiri 2, berarti negatif 3 itu kurang dari 2. 4 berada di kanan negatif 5, berarti 4 itu lebih dari negatif 5. Dan yang terakhir, negatif 1 berada di kanan negatif 4, berarti negatif 1 lebih dari negatif 4. Membandingkan dua bilangan dapat menggunakan kata lebih dari, sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bagaimana cara membaca ketidaksamaan. Simbolnya yang pertama yaitu ada lebih dari. Ada angka 12 dan negatif 2, berarti 12 itu lebih dari negatif 2. Dan yang kedua ada simbol kurang dari dan ada angka negatif 9 dan 10, berarti dibaca negatif 9 kurang dari 10. Dan yang ketiga ada simbol lebih dari sama dengan, ada angka 16 dan 13, berarti dibaca 16 lebih dari atau sama dengan 13. Dan yang terakhir ada simbol kurang dari sama dengan, dan ada angka negatif 8 dan 6, berarti dibaca negatif 8 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, di sini ada contoh garis bilangan, namun beberapa angkanya tidak ada, alias kita disuruh mengisi kolom-kolom yang kosong pada garis bilangan tersebut. Nah, coba perhatikan, kira-kira bagaimana cara kita mengisi kolom-kolom yang kosong pada garis bilangan di atas? Coba kita perhatikan kotak-kotak yang berwarna kuning. Di situ ada angka negatif 15, 19, negatif 7, 2, 10, dan negatif 2. Kita akan mengisi angka-angka tersebut ke dalam kolom-kolom yang kosong.
Nah, kita perhatikan di bagian sebelah kiri. Ada negatif 21, negatif 18, titik-titik negatif 14. Nah, di antara negatif 18 dan negatif 14, jawabannya ialah negatif 15. Nah, kita perhatikan di antara negatif 9 dan negatif 5, itu jawabannya kira-kira apa ya? Iya, benar, negatif 7. Nah, coba perhatikan, di situ ada negatif 5 titik-titik 0. Berarti di antara negatif 5 dan 0, yaitu jawabannya negatif 2. Nah, selanjutnya kita beralih ke bilangan positif, yaitu kita perhatikan di bagian sebelah kanan. Di situ ada 0,4. Berarti jawaban di antara 0 dan 4 yaitu positif 2. Oke, selanjutnya ada lagi di situ 8 dan 14. Kira-kira untuk mengisi jawaban di antara 8 dan 14 berapa? Iya, betul, 10. Nah, yang terakhir di antara 16 dan 21. Berarti berapa? Iya, 19. Oke, berarti semuanya sudah terjawab ya pada kolom-kolom yang kosong tadi. Nah, selanjutnya di sini lengkapilah perbandingan yang tepat dan gunakan simbol-simbol ketidaksamaan untuk membandingkannya. Kita perhatikan lagi, di situ ada angka 19 titik-titik negatif 12. Berarti 19 itu lebih dari negatif 12. Selanjutnya ada angka negatif 15 dan 4. Berarti negatif 15 kurang dari 4. Negatif 4 titik-titik negatif 12. Berarti negatif 4 itu lebih dari negatif 12. Dan yang terakhir 21 titik-titik negatif 2. Berarti 21 kurang dari negatif 2. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuan untuk membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan positif banding bilangan positif, langsung lihat nilai bilangannya. Makin besar bilangannya, makin besar pula nilainya. Yang kedua, jika angka 0 banding bilangan positif, angka 0 selalu kurang dari bilangan positif. Yang ketiga, jika angka 0 banding bilangan positif, angka 0 selalu lebih dari bilangan positif. Yang keempat, jika bilangan positif banding bilangan negatif, dan begitu pun sebaliknya, bilangan positif selalu lebih dari bilangan negatif. Yang kelima, jika bilangan negatif banding bilangan negatif, langsung lihat nilainya bilangannya. Makin besar bilangannya, semakin kecil nilainya. Subtopik yang kedua yaitu mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan beberapa bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat secara terurut dari yang nilainya terbesar atau terkecil. Dengan memperhatikan garis bilangan di atas, mana sajakah urutan bilangan yang benar? Berilah tanda centang pada urutan yang benar. Nah, yang benar yaitu yang pertama negatif 23, negatif 9, 17, 25. Dan yang kedua yaitu negatif 14, negatif 9, 8, dan 17. Dan yang ketiga yang benar yaitu 8, negatif 9, negatif 14, dan negatif 23. Dan yang terakhir yang benar juga yaitu 25, 8, negatif 14, dan negatif 23. Di sini ada ketentuan untuk mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama, semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka makin kecil nilainya. Yang kedua, semakin besar angka bilangan bulat positif, maka semakin besar juga nilainya. Dan yang ketiga, 0 nilainya lebih besar dari bilangan negatif dan lebih kecil nilainya dari bilangan positif. Nah, mari kita ke subtopik pembelajaran berikutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan garis bilangan, namun dapat juga kita selesaikan tanpa menggunakan garis bilangan, yaitu dengan memahami konsep nilai positif dan negatif. Penjumlahan bilangan bulat itu mempunyai sifat-sifat. Nah, yang pertama yaitu ada sifat tertutup, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada komutatif,
yang keempat ada sifat unsur identitas, dan yang kelima ada sifat inverse atau lawan. Sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 tambah 9 sama dengan 11. Berarti 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahan 11 juga itu merupakan bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada 5 tambah 7 dan 7 tambah 5. 5 tambah 7 sama dengan 12. 7 tambah 5 sama dengan 12 juga. Nah, jadi 5 tambah 7 itu sama dengan 7 tambah 5. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Dan yang ketiga di sini ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama di sini ada negatif 5 tambah 7 tambah 8. Dan yang kedua di sini ada negatif 5 ditambah 7 ditambah 8. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. Nah, negatif 5 ditambah 7 yaitu 2 ditambah 8 sama dengan 10. Yang kedua sama saja, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 7 tambah 8. 7 tambah 8 itu kan sama dengan 15. Berarti kita tulis negatif 5 ditambah 15 sama dengan 10. Jadi, buka kurung negatif 5 ditambah 7, tutup kurung ditambah 8, itu sama dengan negatif 5 ditambah buka kurung 7 tambah 8 tutup kurung. Untuk setiap bilangan A, B, dan C selalu berlaku buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Selanjutnya yaitu unsur identitas penjumlahan. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang A 2 ditambah 0 berarti 2. Yang B 5 ditambah 0 berarti 5. Dan yang C, negatif 10 ditambah 0, negatif 10. D, 0 ditambah 2, berarti 2. Untuk setiap bilangan bulat A, selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu sama dengan A. Sifat yang terakhir yaitu inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Nah, kita perhatikan contoh. Lawan dari 4 adalah negatif 4. Nah, perhatikan pada garis bilangan. Di situ ada titik pangkal 0 ke arah sebelah kanan. Itu merupakan bilangan bulat positif, yaitu 4. Dan sedangkan dari arah sebelah kiri itu merupakan bilangan negatif, yaitu negatif 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan positif. Ingat, jika ada koin positif berwarna hijau digabungkan dengan koin negatif berwarna merah, maka nilainya 0. Nah, di sini ada soal 2 ditambah negatif 1, berarti kita munculkan koin hijau sebanyak 2 ditambah negatif 1, yaitu koin berwarna merah 1. Jadi kita gabungkan koin yang berwarna merah dan koin yang berwarna hijau, itu nilainya 0, maka hasil dari 2 ditambah negatif 1 yaitu 1. Soal selanjutnya yaitu 3 ditambah negatif 3, kita munculkan koin positif yang berwarna hijau sebanyak 3 ditambah koin negatif yang berwarna merah sebanyak 3. Lalu kita pasangkan koin yang berwarna hijau bersama koin yang berwarna merah. Semuanya kita pasangkan ya. Jadi kita mendapatkan 3 ditambah negatif 3 yaitu 0. Selanjutnya penjumlahan bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Di sini ada soal negatif 3 ditambah 1, kita munculkan koin berwarna merah sebanyak 3 ditambah koin berwarna hijau sebanyak 1.
Nah, lalu kita pasangkan satu merah dan satu hijau. Maka jawabannya negatif 3 ditambah 1 ialah negatif 2. Soal yang kedua yaitu negatif 2 tambah 4. Berarti kita munculkan koin berwarna merah sebanyak 2 dan koin yang berwarna hijau sebanyak 4. Nah, lalu kita pasangkan koin berwarna hijau dan berwarna merah sebanyak 2. Maka hasilnya negatif 2 ditambah 4 yaitu positif 2. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Nah, soal yang pertama negatif 4 dikurang negatif 2. Kita munculkan koin yang berwarna merah sebanyak 4 dan kita tambahkan koin berwarna merah sebanyak 2. Lalu kita jumlahkan keduanya. Jadi hasil dari negatif 4 tambah negatif 2 ialah negatif 6. Soal yang kedua yaitu negatif 5 ditambah negatif 6. Kita munculkan koin berwarna merah sebanyak 5 dan kita tambahkan koin berwarna merah lagi sebanyak 6. Lalu kita jumlahkan. Maka hasil dari negatif 5 ditambah negatif 6 ialah negatif 11. Selanjutnya kita masuk ke subtopik yang terakhir yaitu pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan positif. 4 dikurang 2, kita munculkan koin berwarna hijau sebanyak 4. Lalu dikurangkan 2, kita geser atau kita ambil sebanyak 2 koin berwarna hijau. Jadi 4 dikurang 2 ialah 2. Soal yang kedua yaitu 3 dikurang 4. Kita munculkan koin hijau sebanyak 3, lalu kita mau mengurangkan 4, tapi kita adakan dulu koin positif dan koin negatif yang berwarna hijau dan berwarna merah sebanyak 4 pasang. Lalu kita gabungkan koin yang berwarna hijau dan kita pisahkan koin yang berwarna merah. Setelah itu kita pasangkan koin yang berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, jadi koin yang berwarna merah itu sisa 1. Jadi jawabannya negatif 1. Pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Soal yang pertama negatif 2 dikurang 1. Kita munculkan koin berwarna merah yaitu sebanyak 2. Dikurangkan dengan positif 1. Berarti kita harus adakan sepasang koin berwarna hijau dan berwarna merah. Lalu kita gabungkan koin berwarna merah. Lalu kita baru bisa mengambil positif satunya. Jadi hasilnya negatif 2 dikurang 1 yaitu negatif 3. Yang selanjutnya yaitu soal yang kedua negatif 3 dikurang 2. Kita munculkan koin yang berwarna merah sebanyak 3, lalu kita adakan koin sebanyak 2 pasang berwarna merah dan berwarna hijau. Lalu kita gabungkan koin yang berwarna merah dan kita pisahkan koin yang berwarna hijau. Nah, lalu kita mengambil koin hijau sebanyak 2. Jadi negatif 2 dikurang 2 yaitu negatif 5. Selanjutnya pengurangan bilangan positif dan bilangan negatif. Di sini ada soal 2 dikurang negatif 1. Kita munculkan koin berwarna hijau sebanyak 2, lalu kita adakan lagi sepasang koin berwarna hijau dan berwarna merah. Lalu kita gabungkan koin berwarna hijau dan kita dapat mengambil koin yang berwarna merah. Jadi 2 dikurang negatif 1 itu sama dengan 3. Soal yang kedua yaitu 4 dikurang negatif 2. Kita munculkan koin hijau sebanyak 4, lalu kita adakan sepasang koin sebanyak 2 pasang. Lalu kita pisahkan antara koin hijau dan koin merah. Lalu kita dapat mengambil koin yang berwarna merah sebanyak negatif 2. Maka hasil dari 4 dikurang negatif 2 ialah 6. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan negatif. Nah, soal yang pertama negatif 2 dikurang negatif 2. Kita munculkan koin berwarna merah, lalu kita mengambil sebanyak 2. Maka hasilnya negatif 2 dikurang negatif 2 yaitu 0. Selanjutnya soal yang kedua yaitu negatif 3 dikurang negatif 2. Kita munculkan koin merah sebanyak 3, lalu kita ambil sebanyak
2 koin berwarna merah. Maka jawaban dari negatif 3 dikurang negatif 2 ialah negatif 1. Di sini kakak ada menyiapkan beberapa latihan soal untuk dikerjakan ya. Sekian video pembelajaran kali ini yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap kalian dapat bisa mengerti ya bagaimana cara membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, dan pengurangan bilangan bulat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.